Silakan, biar cepat ya. Anda kan perlu istirahat karena tadi jam berapa habis ujian? Ya, tadi jam 5, berapa Pak. habis ujian? Jam berapa? Jam 5, Pak. Jam 5, iya makanya kan perlu istirahat besok supaya fresh belajar lagi begitu. Soalnya Pak, menjual Ya. satu buah kendaraan sedan yang dipakai untuk operasional kepada PT Otobemo. NPWP-nya sekian, penjual kendaraan bermotor bekas seharga 200 juta, harga pasar dari sedan tersebut adalah sebesar 210 juta. Pertanyaan saya, pada saat dia beli mobil sedan, PPN pajak masuknya dapat digilirkan nggak? Vira? Ya Pak. Ya. Pertanyaan saya sekali lagi, pada saat dia beli sedan, pajak masukannya dapat digilirkan nggak? Tidak kan? Iya Pak. Iya. Jadi pada waktu dia menjual, maka itu bukan objek PPN pasal 16D. Makanya masuk ke induk. Tidak terutang PPN jadinya. Ya kan? Yang lain jelas itu? Kenapa kok masuk ke induk bukan masuk ke A2? Karena sedan ya. Ya, karena sedan, ingat ini materi PPN waktu Anda belajar di semester 2 ya sebenarnya. Ya, tidak termasuk sebagai penyerahan yang terutang pajak. Yaitu penyerahan aktiva yang menurut Yunusla tidak untuk diperjualbelikan, khusus untuk kendaraan sedan dan station wagon. Kecuali kalau PKP-nya adalah pengusaha yang sehubungan dengan apa? Ya, di sini memang ada trikinya ya. Trikinya apa? Kan dia penjual kendaraan ya, tapi kan di sini dia membeli sedan tadi kan bukan untuk dijual kan? Ya tidak? Ya, tapi dipakai untuk kegiatan perusahaan. Itu ada kata-kata tadi, Vira, dibaca nggak kegiatan operasional tadi? Iya Pak. Ya, oke. Itu dia ya. Makanya hati-hati ya, satu triki gitu aja bisa ternyata membuat kita jadi salah. Begitu. Oke, yang lain silakan. Makasih Pak. Ya, sama-sama Vira. Ada lagi yang lain? Loh, ayo. Ini kesempatan untuk bertanya. Atau sudah jelas semua dari apa yang ada jawaban? Kalau jelas semua nanti boleh kita beralih ke yang lain atau mungkin pertanyaan yang lain. Tapi yang pertama ini dulu ya, soal ini kalau memang sudah jelas semua ya oke, saya malah senang. Anda sudah baca semua, mengerti begitu ya. Ayo, nggak usah malu kan, ini sudah di luar jam kuliah, nggak ada nilai aktivitas, nggak ada apa yang menjadi apa ya bebas saja begitu. Kayak tentir lah, yang pernah ikut tentir di gedung apa? Apa di belakang itu namanya gedungnya sampai lupa saya. Yang dulu waktu kelas lab PPH dengan saya, sudah pernah mengalami kan itu ya. Lab PPH maupun PPH ya, gitu ya. Ada lagi? Pak, Silakan. tanya, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya bukan terkait soal sih, Pak. Jadi besok kalau misalkan soalnya ngisi SPP gitu, kita perlu ini nggak, Pak? Perlu buat SSP juga nggak, Pak? Nggak. Kan nanti udah dijelaskan di grup kan. Mahasiswa hanya apa? Ya, itu penegasan saya kepada Dusku. Saya bilang sama Dusku, apa yang mesti dibawa mahasiswa? Jawabannya yang saya WA kepada Anda semua itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi nggak usah khawatir mau kurang bayar, lebih bayar ya udah, pokoknya nggak usah ngisi SSP dan faktur pajak. Ya, silakan. Siapa nih? Sama. Oh, Vira lagi ya, silakan Vira. Yang PT kapal lain ya Pak, yang perlakuan biaya itu biasanya kan biaya di dalamnya itu ada PPN-nya. Ya. Kenapa? Itu perlakuannya gimana ya Pak? Maksudnya kalau perlakuan? misalnya,
misalnya biayanya itu ada PPN-nya. Nanti dimasukin ke SPT atau gimana, Pak? Loh, makanya selalu baca soal ya. Coba lihat di atas petunjuk soalnya. Semua transaksi belum termasuk kan, udah ditegaskan kan di soal. Ada nggak kata-kata itu? Ya, Pak. Kecuali disebut soal kan? Iya, itu udah saya beri batasan seperti itu di soal supaya Anda langsung mengetahui bahwa semuanya apa? Belum termasuk PPN, kecuali kalau disebut di soal sudah termasuk PPN gitu misalnya atau PPNBM. Gitu ya, Pira ya. Itu hanya masalah ini aja lah, apa namanya, kasus di kelas ya. Nanti dalam dunia nyata juga Anda akan tahu bahwa itu termasuk atau sudah, itu ada keterangannya pasti. Gitu. Tapi kalau orang jualan ya tergantung ya. Ada yang, biasanya sih orang jualan sih udah nggak nyebut lagi ya. Belum termasuk PPN, enggak. Tapi sudah termasuk PPN. Gitu. Oke, ada lagi, silakan. Yang lain silakan, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Safira atau siapa nih? TW? Iya, Pratiwi, Pak. Oh, TW itu Ya, Pratiwi. Iya, Iya. silakan Pratiwi. Untuk yang Tuan Dendi itu, Pak, dia kan non PKP ya, Pak. Itu Ya. tetap masuk ke A2 ya? Bukan digunggung? Ya. Atau gimana? Ya, jadi keterangan di soal ada nggak? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Ada Kalau non PKP aja gitu. Ya, non PKP. Kalau non PKP punya NPWP nggak? Bisa kan? Bisa. Iya. Sekarang pertanyaan saya, pada saat pengisian faktur diperlukan nggak yang berkaitan dengan NPWP pembeli? Kan sudah ujian kemarin ya, pengisian faktur pajak. Nomor ya enggak kan? Iya. Tapi NPWP perlu nggak? Perlu. Iya. Jadi ya bisa dinyatakan pengisiannya seperti ini. Jadi masuk ke mana? Bukan digunggung ya, masuk ke mana? A2. Ya A2 begitu. Kalau yang latihan yang sebelumnya itu Pak, yang kan ada yang counter, Oh ya. counter ya Pak ya. Kalau melalui counter itu kan gimana? ke non PKP juga Pak ya. Tapi Ya. ada NPWP. Kalau berarti jadi harus gini. ada keterangan counter. Ya, enggak harus begitu. Seharusnya ya, kalaupun misalnya masuk ke mana? Masuk ke yang digunggung, juga nggak salah. Cuman kan harus ada keterangan ya. Ingat, membuat faktur pajak, selain faktur pajak standar, kalau misalnya memakai kwitansi, bond, nota, dan sebagainya, satu, biasanya adalah pedagang pengecer. Yang kedua, biasanya adalah pembelinya adalah konsumen akhir yang informasi ataupun data-data mengenai si pembeli tidak didapatkan. Nah, makanya pakai digunggung tadi. Gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalau ada informasi lengkap, ya bisa dibuatkan faktur. Ini sih agak abu-abu ya, kalau dalam soal ini ya. Artinya agak abu-abu itu kemungkinan siswa menjawab digunggung juga bisa. Tapi karena tadi kita membatasi diri dengan ada informasi yang bisa kita dapatkan, terutama NPWP kan jelas. Coba lihat faktur pajak. Bisa nggak si PKP membuat faktur pajak tanpa NPWP pembeli gitu kan nggak boleh. Kan kena sanksi nanti dia. Ya kan? Seperti itu. Ya. Ya. Jadi itu ya. Ya, makasih Pak. Ya. Makasih. Oke, makasih Mbak TW. Ada lagi silakan. Kalau nanti ditanya Pak, kalau saya ngisi di Google boleh nggak Pak? Sebenarnya sih boleh aja, ya. Tapi karena informasi lengkap harusnya ya di sini. Karena nanti kalau semua seperti itu nanti Anda, udahlah kalau itu di Google aja gitu, biar gampang isinya. Ya.
Nanti pada kenyataannya kalau Anda sudah bekerja di kantor pajak atau sebagai pegawai pajak, ya akan lebih mudah ya. Tidak sesulit yang dibayangkan di soal, karena kenyataannya kan Anda bisa lihat, begitu kan. Tapi paling tidak ini ya sebagai bekal Anda lah ya, supaya Anda lebih membuka wawasan atau wacana begitu. Ya silakan, ada lagi. 61 siswa, wah, nggak semua berarti ini ya. Kita kalau ngumpul berarti berapa? 79 ya. Dengan saya 80 berarti ya. Nggak apa-apa ya, ini kan bebas. Ayo, silakan, ada lagi? Yang lain? Mana nih yang cowok-cowok kok nggak ada pertanyaan? Halo? Silakan, ada lagi? Ayo, Pak, izin bertanya. Amelia. Silakan, Mbak Amelia. Kalau ada notaretur itu dia nggak mau pengaruhi nomor seri, itu ya Pak faktur? Enggak. Jadi, waktu Anda belajar notaretur, sesuai dengan ketentuan di PMK 65/2010, itu nomornya memang dimodifikasi sendiri ya. Artinya tidak diatur secara khusus. Ya, tapi tetap diberi nomor oleh pihak PKP-nya. Dan harus konsisten nomornya. Artinya secara urut, formatnya, gitu. Ya. Tapi nggak diatur secara khusus ya. Nggak seperti apa? Kode dan nomor seri faktur pajak. Karena kalau kode dan nomor seri faktur pajak kan jatah ya. Dikasih oleh pihak KPP. Begitu. Terima kasih, Pak. Oke, Mbak Amel. Ada lagi? Ayo, yang ragu boleh tanya ya. Atau juga Anda nggak menampakkan wajah ceria kan? Nggak usah malu. Kalau menampakkan wajah ceria juga nggak apa-apa. Silakan, ada lagi? Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Pak, izin bertanya lagi. Oke, silakan Mbak Rizky. Kan gini Pak, kalau di PMK kan untuk KMS itu dibilangnya dimulai dari saat pembangunan sampai dengan selesai bangunan itu. Nah, pertanyaan saya itu, ketika kita membeli material untuk membangun bangunan itu sudah masuk ke dalam perhitungan PPN KMS belum Pak? Atau kita ngitung PPN-nya dari bangunannya tuh benar-benar dibangun gitu Pak? Ya, artinya saat mulai membangun itu bisa saja dengan memulai membeli material kan? Ya, udah dimulai itu. Ya, misalnya beli dulu gitu ya. Itu dianggap sudah mulai karena dia sudah ada kegiatan untuk mulai membangun tadi walaupun hanya Bapak baru beli material gitu. Ya, begitu. Berarti saat mulai dibangun itu dari pembelian material ya Pak ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena nanti sama dengan misalnya begini, Pak, saat mulai dibangun, sebenarnya bangunnya sih bulan depan Pak, tapi saya sudah bayar jasa arsitek gitu misalnya. Ya sama dengan begitu kan. Itu kan sudah ada niat atau ada kegiatan untuk membangun itu. Sebenarnya sih masalah waktu aja kan. Dibayar bulan ini sama bulan depan kan sama aja kan. Tapi supaya kita tegas dalam hal pelaksanaan ini ya seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya bangun tuh nggak hanya fisik kan yang diperoleh, ya kan? Bayar tadi saya katakan jasa arsitek juga sama kan. Mungkin baru gambar-gambar DNA barangkali kan. Itu kan bagian daripada membangun sebenarnya. Ya. Oke, gitu Mbak Rizky. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Halo? Pak,
Ya, silakan, Mbak Ainun. Kalau yang tadi KMS tadi tuh Pak, kan pas berarti dihitung bayar PPN KMS itu pas kapan Pak? Kayak ada persenan penyelesaian gedung gitu Pak? Enggak, cut-off-nya per bulan. Oh per bulan. Iya, lo iya kan? Oh Kan iya kita kan per bicara masa ya. SPT masa Oh iya PPN. iya. Nah, Haha. artinya di bulan itu dia keluar berapa, itulah yang dihitung PPN KMS-nya. Gitu ya, Mbak Ainun ya? Terus Pak kalau misalnya beli bahan-bahan itu kan ada PPN-nya Pak. Termasuk dihitung. Termasuk dihitung jadi Ya. biaya Biaya. PPN Ya. KMS-nya. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Pak, tanya lagi Ya. Pak. Yang kalau misalnya pajak-pajak itu boleh masuk juga Pak? Maksudnya Untuk macam-macam? KMS. Kayak misalnya BPHTB atau... Ya. Kayak contoh kemarin kan? boleh. Contoh yang Iya, soal Pak. kemarin kan? Ada kan? Yang soal dari Disko kemarin? Iya ada Pak. Ya. Kita ikutin itu aja. Yang nggak masuk itu apa Pak? Apa aja Pak? Maksudnya nggak masuk? Ya semua biaya Yang kan? biasanya. Kita kan bicara semua biaya. Ya. Ya semua biaya ya selama itu dikeluarkan untuk pembangunan tadi, ya itu dimasukkan sebagai biaya. Ya. Nah cuma nanti mungkin ya Oke, Pak. kita bicara biaya barangkali ada biaya siluman misalnya gitu. Contoh bangun rumah Pak, jagain preman gitu misalnya. Nah, ini mungkin nggak ada masuk hitungan barangkali seperti itu ya. Tahu maksud saya? Karena ada uang-uang yang berhubungan sekiranya, aja Pak. ya sekiranya mungkin dia numpuk semen di sana, dijagain preman di situ, gitu kan bisa aja. Ya itu nggak masuk hitungan lah kalau kayak gitu kan. Oke, ada lagi? Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Ainun. Mbak Tewi sudah diganti namanya Pratiwi. Nggak apa-apa ya. Saya senang lihat Anda pakai nama singkatan. Tadi ada juga nama Eca tadi gitu kan. Kayaknya sebelum-sebelumnya nggak ada tuh nama Eca gitu. Nggak apa-apa ya, silakan aja. Nggak harus nama lengkap. Kan ini sudah bebas kita. Nggak seperti kuliah kemarin. Oke, saya sengaja nambahkan latar belakang STAN ya, supaya Anda kangen sama STAN. Kangen nggak sama kampus? Sepi kampus ya? Pak. Nggak ada apa-apa. Semua tutup. Nah, ini malah chatting. Maaf Pak, izin memastikan. Ya. Kemarin waktu pembahasan soal latihan yang Dosko itu Pak, kayaknya dibahasnya itu BPHTB nggak masuk deh Pak. Atau salah dengar gitu ya Pak. BPHTB dan IMB begitu kan kayaknya nggak dimasukkan dalam perhitungan KMS kan Pak. Di itu ya, di apa? Pokoknya ikutin Dosko. Di BPHTB nggak masuk? Enggak Pak, atas biaya perolehan tanah itu enggak. Oh iya, kalau perolehan tanah iya enggak. Kan perolehan tanah memang enggak kan? Iya, BPHTB Ya. itu enggak masuk Ya kan Pak, setahu saya sama karena IMB atas perolehan juga. tanahnya. Iya, Nah, kalau IMB, iya. ya, kalau IMB ini kan bisa. Kalau IMB itu kan karena bangunannya kan. Oh, IMB berarti nggak IMB dimasukkan? itu boleh masuk, Pak? Harusnya sih masuk kalau menurut saya. Ya, karena itu kan biaya. Walaupun itu termasuk pajak daerah ya. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau Tapi menurut Bapak kalau dimasukkan yang aja. BPHTB, ya kalau BPHTB, kenapa nggak masuk? Dikarenakan itu kan perolehan tanah. Semua biaya berkaitan dengan harga perolehan tanah itu tidak dimasukkan sebagai unsur perhitungan KMS begitu. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak.
Oke. Nanti kalau nggak yakin ya dibaca lagi ya PMK atau KMK-nya berkaitan dengan KMS ya. Iya, Pak. Nanti Karena kan nggak dikonfirmasi disebut lagi. secara khusus ya mengenai pajak daerah gitu. Iya, Pak. Atau retribusi. IMB itu retribusi ya. Kalau menurut saya retribusi termasuk apa? Termasuk biaya ya, begitu. Terima kasih, Pak. Ya. Wah, ini ada usul nih dari siapa Hafiz ya. Sebenarnya gini Mas Hafiz ya, saya beri jawaban itu di awal, ya maksud saya ya Anda membaca lebih dulu gitu ya. Maksud saya sih begitu sih sebenarnya. Ya, karena kan Anda minta juga begitu. Kalau mau satu persatu ya boleh aja. Makanya gini aja kalau misalnya begitu, kira-kira yang kasus mana kayak tadi kan? Ada pertanyaan mengenai DND, ada pertanyaan mengenai apa? Mengenai apa namanya tadi? KMS ya, atau tadi satu lagi apa? Yang nggak masuk tadi, pertanyaan Vira tadi yang pertama begitu ya. Ya kalau mau satu persatu boleh ya, coba Anda lihat sekarang. Boleh dibantu saya. Oke, yang pertama apa? Tolong dibacakan. Ya, tolong saya dibantu ya kalau mau satu persatu. Lihat yang pertama untuk transaksi penyerahan, apa itu? Boleh ada yang membaca? Atau gimana? Terserah, saya sih ngikutin Anda aja lah. Monggo. Bentar, Pak. Ya. Dari nomor 1 ya, Pak? Ya. Jadi dari nomor 1 itu pada transaksinya pada tanggal 2 Maret 2019, Oke. PT Mobil Bagus melakukan penyerahan 2 unit kendaraan bermotor hasil rakitan sendiri ke PT Elantra dengan NPWP-nya sekian dengan harga 209 juta per buah. Atas penyerahan ini pada bulan Januari telah dibayar uang muka sebesar Rp37.500.000. Ya. Oke. Lalu kalau kita lihat jawabannya, dari mana angka 380? Karena sudah dibayar, kita kurangi ya. Pada waktu bulan uang muka kan sudah dibuatkan faktur pajak. Sehingga yang kita buatkan pada saat penyerahan ini adalah sisanya kan? Tadi 2 unit ya? Iya, Pak. Benar nggak itu angkanya? Benar, Pak. Sudah benar ya? Oke. Lalu PPN juga benar, karena kali 10%, PPNBM-nya 75%. Ya. Kenapa ada PNBM? Buatan sendiri atau rakitan sendiri ya? Ya, begitu. Jelas ini yang pertama ya. Nanti kalau kurang jelas, boleh ya ditanyakan. Oke, berikutnya. Berikutnya yang kedua, transaksinya pada tanggal 4 Maret 2019, PT Mobil Bagus melakukan ekspor sebanyak 8 unit kendaraan bermotor hasil rakitan sendiri kepada Star Corp di Hong Kong, seharga 316 juta per unit. PEB-nya bernomor 158. Oke. Oke ya, karena tidak ada atau PPN 0%, PPNBM 0%, hanya DPP yang kita tampilkan di sini. Angka sebesar itu tentunya perkalian dari jumlah unit dengan harga per unit ya. Sudah benar ya? Benar nggak itu angkanya?
2,528 miliar. 2.528 juta. Benar ya Benar, angkanya? Ya. Yang lain cek ya. Oke, silakan. Lanjut. Selanjutnya yang pada tanggal 6 Maret 2019, PT Mobil Bagus melakukan penyerahan sebanyak 6 unit kendaraan bermotor hasil rakitan pabrikan WP lain kepada Bendaharawan Pemda Tangsel dengan NPWP sekian dengan harga 350 juta per unit. Penagihan penyerahan ini dilakukan pada tanggal 30 Maret 2019. Oke. Ini harusnya kalau secara tanggal urutan ini kita taruh di belakang ya. Tapi karena di soal ada di depan, ya kita taruh di urutan kedua. Karena kalau by tanggal berarti itu harusnya di belakangannya kan 30 Maret kan ya. Ya, di BP sudah jelas ya, dari jumlah unit per kalikan satu unitnya. PPN 10%, nah PPNBM tidak ada ya. Kenapa tidak ada PPNBM? Karena tadi sudah dijelaskan di soal kan, mobil yang dijual bukan hasil sendiri, begitu kan. Dimengerti ya maksudnya ya. Jadi itu jual mobil, ada jual mobil dari rakitan sendiri, ada yang berasal dari pabrikan lain, begitu. Kalau pabrikan lain jelas ya, dia kan nggak ada lagi mengenai PPNBM, karena pada saat dia memperoleh, dia sudah kena PPNBM. Dan Anda tahu PPNBM hanya dikenakan satu kali saja. Nah ini ya, kemarin ada pertanyaan dari teman Anda, salah satu teman Anda, yang menanyakan mengenai ini. Ya, jadi harus dipahami ya, mengenai pengenaan PPNBM untuk itu. Ya. Silakan, teruskan kalau nggak ada pertanyaan. Lanjut, pada tanggal 10 Maret 2019, PT Mobil Bagus menerima uang muka dari Tuan Dedi non-PKP dengan NPWP sekian atas pembelian 1 unit kendaraan bermotor rakitan sendiri sebesar 15% dari harga jual. Harga jualnya itu sebesar 288 juta. Penyerahan mobil dilakukan pada tanggal 16 Mei 2019. Oke, jelas ya. Kalau 16 Mei berarti belum itu untuk penyerahan yang kita masukkan. Atau kita input hanya uang mukanya saja. Ya, udah jelas ya dari mana angka 4.200 ya? 15% dikalikan dengan 288 juta. ya harganya. Oke, ada PPN, ada PPNBM ya. Ya, ada PPN dan ada PPNBM. Ya, silakan lanjut. Baik, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2019, PT Mobil Bagus menjual 1 buah kendaraan sedan yang dipakai untuk operasional kepada PT Otobemo. NPWP sekian, penjual kendaraan bermotor bekas harga 200 juta, harga pasar dari sedan tersebut adalah 210 juta. Oke. Nggak kena ya, sudah dibahas dengan pertanyaan Mbak Fira tadi. Ya, karena ini tidak termasuk objek PPN pasal 16D karena dia membeli mobil sedan yang bukan barang produk yang bukan barang jualan ya untuk itu, karena dipakai untuk operasional tadi. Oke? Tadi udah jelaskan ya waktu dengan Mbak Fira tadi. Ada yang dikomentari? Silakan. Kalau tidak ada, lanjut ya. Baik, selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2019, PT Mobil Bagus menerima nota retur dengan harga dengan nomor returnya NR12-2107 dari PT Fahmi dengan NPWP sekian atas penjualan spare part sebanyak 3 unit dengan harga 230.000 per unit. Nomor fakturnya sekian, tertanggal pada 23 Januari 2019. Jelas ya, nota retur ya. Jadi kita masukkan di sini sebagai retur penjualan berarti ya. Makanya kita kita kasih tanda minus di sini. Mengurangi PK, ya kan? Gitu ya. Ya, oke. Baik, Pak, lanjut. Terus? Pada transaksi ke-7, tanggal yang sama 20 Maret 2019, PT Mobil Bagus melakukan penyerahan sekaligus menerima pembayaran atas penyerahan spare part sebanyak 20 unit dengan harga jual 480.000 per unit kepada PT Milenia
Dengan NPWP sekian, atas penyerahan ini, PT Millenia hanya membayar 18 unit saja, sedangkan 12 unitnya diberi secara cuma-cuma. Laba penjualan itu sebesar 20% dari harga pokoknya. Ya, di sini kita harus membuat dua faktur. Kenapa? Karena ada perlakuan yang berbeda. Yang pertama, penyerahan dengan menggunakan harga jual, berarti menggunakan DPP-nya harga jual maksudnya. Yang kedua, DPP-nya adalah apa? Harga pokok ya, karena kan cuma-cuma. Nah, makanya dibuatkan dua faktur dengan kode transaksi yang berbeda. Yang 01 adalah berkaitan dengan penjualan, yang 04 adalah dengan pemberian cuma-cuma tadi. Angkanya sudah benar itu? 8640? Benar, Pak. Sudah ya? Ya. Yang lain menyimak ya? Tolong menyimak yang lain. Nanti kalau nggak jelas, silakan tanyakan. Oke, ada lagi? Lanjut pada tanggal 21 Maret 2019, PT Mobil Bagus melakukan penyerahan kepada PT Berlian dengan NPWP sekian, yaitu pengusaha di kawasan Berikat. Dilakukan penyerahan itu sebanyak 2 unit kendaraan bermotor rakitan sendiri dan 15 unit spare part dengan harga masing-masing sebesar 290 juta per unit untuk kendaraan bermotornya dan 354.000 per unit untuk spare part-nya. Atas penyerahan kendaraan bermotor tersebut mendapat fasilitas tidak dipungut. Oke, dijelaskan ya. Berarti nanti kita juga sama dengan PT Millenia tadi membuat apa? Dua faktur pajak yang berbeda. Karena yang satu menggunakan 07 yang penjualan kendaraan bermotor, yang satu menggunakan 01 karena tidak mendapat fasilitas. Begitu. Dan satu lagi harus diingat juga bahwa untuk spare part tidak termasuk barang mewah kan, sehingga tidak ada PPNBM. Oke, jelas ya itu ya. Kenapa membuat dua kali transaksi itu. Oke, lanjut. Lanjut. Pada tanggal 27 Maret 2019, PT Mobil Bagus melakukan penyerahan sekaligus pembayaran dari Bendahara Pemda DKI Jakarta dengan NPWP sekian, spare part sebanyak 213 spare part, kendaraan seharga 313 per unit. Atas penyerahan ini mendapatkan potongan harga sebesar 12% dari harga jualnya. Oke, kita kurangi dulu ya dengan apa potongan harga 12% karena mungkin karena bayar secara cash kan, langsung dibayar. Oke, lihat angkanya sudah benar itu, 59 043 600. Sudah benar ya? Benar. Oke. Berikutnya. Lanjut ke yang transaksi terakhir dari penjualan. Pada tanggal 29 Maret 2019, PT Mobil Bagus melakukan penyerahan sebanyak 3 unit kendaraan bermotor rakitan sendiri seharga 354 juta per unit kepada PT Kapal Layar dengan NPWP sekian, perusahaan ekspedisi kapal laut. Pembelinya adalah PT Angin Mamiri dengan PT Angin Mamiri WP yang berkedudukan di Makassar. Dengan NPWP sekian, biaya ekspedisinya langsung dibebankan oleh PT Kapal Layar kepada PT Angin Mamiri sebesar 45 juta. Kendaraan bermotor tersebut diterima pada tanggal 12 April 2019. Oke. Berarti yang kita masukkan hanya untuk penyerahan atas ini ya, kendaraan bermotor ya. Iya, Pak. Karena untuk jasa pengiriman dibayar oleh siapa? Oleh Pembeli PT ya. Angin Mamiri. Ya, oleh PT Angin Mamiri. Oke, silakan. Ada komentar nggak dengan jawaban yang sudah tersedia atau yang sudah diterima kemarin dari penyerahan ya, dari transaksi penyerahan atau penjualan? Silakan. Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, lanjut ke perolehan sekarang. Silakan. Jangan Mas Hafid lagi, yang lain yang baca. Ayo. Capek Mas Hafid nanti. Ada volunteer yang mau baca? Siapa? Saya, Pak. Oke, silakan.
pada tanggal 1 Maret 2019 membayar uang muka atas pembelian 5 unit kendaraan bermotor dari pabrikan PT Swakarta dengan NPWP sekian seharga 212 juta per unit sebesar 30% dari harga beli. Nomor faktur sekian. Ya. Jadi ini bayar apa? Menerima apa? Membayar uang muka ya? Atau Iya, langsung bayar uang muka ya? Ya. Ya, sudah benar itu jumlah angkanya? 318, sudah benar? Betul, Pak. Sudah ya? Oke. Siapa ini? HP. Bu ya, kalau ini langsung nanya gitu loh, saya nggak baca-baca lagi, soalnya kecil-kecil soalnya. Berarti jika pengiriman ditanggung penjual, maka penambah harga. Loh iyalah pasti kan? Iya kan? Namanya harga, coba lihat lagi prinsip DPP kan. Adalah hak yang diminta, nilai uang yang diminta, plus biaya-biaya kan. Ya, itu nanti masuk DPP untuk itu. Nah, satu lagi nih, bertanya lagi. Fahri, untuk yang retur, yang ditulis di kode dan nomor seri itu nomor returnya atau kode pajak yang diretur, Pak? Yang ditulis adalah nota retur, sementara yang ditulis di sebelah kanan itu adalah nomor faktur pajak yang diretur tadi. Ini ya. Ini Fahri tadi. Kalau yang ini untuk apa? Perolehan. Kalau ini ada nggak? Yang dari A2. Di A2 juga ada ya. Tadi mungkin nggak tertampil, nggak kelihatan Fahri. Nah ini kan. Ya. Tetap ini nota returnya ya. Ya. Oke, silakan. Teruskan, Mbak Leli. Transaksi nomor 2, tanggal 8 Maret 2019, membayar atas pembelian pembungkus dari PT Suka Nyewain dengan NPWP sekian sebesar 12.340.000, nomor faktur sekian. Ya. Tadi membayar apa? Pembungkus ya? Iya. Ya. Biasa ini ya. Transaksi biasa. 12.340. Ya, PPN 1234 ya. Tidak ada apa? PPNBM ya. Karena memang yang dibeli bukan barang mewah. Begitu. Oke. Silakan. Terus. Tanggal 15 Maret 2019, membeli secara kas 200 unit bahan baku dari PT Wasta dengan NPWP sekian, nomor faktur sekian, untuk pembuatan spare part seharga 112.000 per unit. Perusahaan mendapat potongan harga sebesar 15%. Oke. Ini juga biasa kan? Cuman pembeliannya dapat apa? Diskon ya? Ya, sudah benar itu angkanya? 1940. Betul. Sudah benar angkanya 1940. Yang PT Wasta. Betul. Sudah ya? Oke. Lanjut. Transaksi tanggal 17 Maret 2019 mengimpor dari ABC Corp Thailand 4 unit kendaraan bermotor dalam keadaan CKD dengan kos 10.250 US dollar, insuransinya 2%, freight-nya 5%, dan biaya masuknya 20%. Oke. Dengan ABC PIB. Corp ya? Ya. Ya. BKP ya berarti? Bukan barang mewah tapi kan? Berarti hanya PPN saja dikenakan. Ya, gitu ya. Ini 690, 162, kemudian 69016, 284. Nah ini keterangan adalah BKP. Ya. Oke, jelas ini ya. Ada nomor PIB-nya, kemudian DPP-nya sama PPN-nya sudah benar ya, sesuai dengan soal ya. Oke, lanjut Mbak Leli. Transaksi tanggal 20 Maret 2019 membuat nota retur nomor NR 03 2019 untuk pengembalian 8 unit spare part seharga 180.000 per unit atas pembelian dari PT Indah. Ya. Jadi ini adalah apa? Retur pembelian ya. Makanya mengurangi pembelian di sini. Atau mengurangi B2 atau mengurangi
PPN PM nantinya. Nah, nanti ditampilkan yang sebelah kanan tadi, pertanyaan Mas Fahri tadi ya, itu berkaitan dengan apa? Kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti atau diretur, ya, itu letaknya di sebelah kanan, ya. Oke, silakan lanjut. Tanggal 20 Maret 2019 membuat salah. Loh. Bentar, Pak. Tanggal 21 Maret 2019 membayar jasa pengepakan kepada PT Eran dengan NPWP sekian sebesar 6.750.000. Ya, transaksi biasa ya. Jasa pengepakan memang merupakan jasa kena pajak, sehingga WP membayar jasa tersebut plus PPN ya. Kita hitung seperti biasa, PPN 10% ya. Oke. Next. Tanggal 23 Maret 2019 membayar atas pembelian 3 unit AC yang digunakan untuk mes pegawai 1 unit dan sisanya untuk ruang perakitan sebesar 4.600.000 per unit kepada Ya. PT Delima. Oke, berarti di sini yang kita masukkan sebagai PM hanya 2 unit ya. Ya kan? Karena yang satu untuk apa? Bukan untuk usaha kan? Sementara yang 2 untuk apa tadi, Mbak Leli? Ruang perakitan. Ruang perakitan, berarti untuk pabrikan ya ini ya. Ya. Oke ya, jadi itu yang dimasukkan hanya 2. Terus Pak, yang satu masuk mana Pak? Ya, nah ini masuk B3. Ya, masuk ke B3. Karena ini termasuk apa? Yang tidak yang PPN-nya tidak bisa dijadikan sebagai pajak masukan. Gitu ya. Oke, lanjut. Tanggal 29 Maret 2019 membayar pembelian 1 unit kendaraan bermotor kepada PT Mesinca, pabrikan kendaraan bermotor dengan NPWP dan nomor faktur sekian, seharga 299 juta. Atas pembayaran ini, wajib pajak mendapat potongan harga sebesar 5%. Oke, kita hitung dulu ya, potongan harganya, maka ketemulah DPP-nya untuk itu. Sudah benar itu angkanya? 284.050? Sudah ya? Oke, PPN-nya 28405, PPN PM-nya 213. PPN BM ya, oke, 213. Ya, lanjut. Tanggal 30 Maret 2019, membayar jasa outsourcing kepada PT Kerja Baik dengan NPWP dan nomor faktur sekian sebesar 9.800.000. Biasa ya, penjelasan biasa ya. 9.800. Makanya kodenya kan 01. Terus lanjut. Tanggal 31 Maret 2019 membayar royalti kepada Ngobongban Corp, perusahaan berkedudukan di Thailand sebesar 45 juta. Pembayaran dilakukan pada tanggal yang sama. Penyetoran sudah dilakukan dengan menggunakan SSP pada tanggal yang sama. Oke. Langsung ya dibayarkan itu. Ngobongban Corporation. Ya, dibayarkan. Lalu DPP-nya sesuai dengan jumlah yang ada di soal. Ini adalah apa? PPN pasal apa tadi? Royalti ya, Mbak Ledi? Iya, Pak. Ya, berarti 4D ya. Ya, objek PPN pasal 4D. Kalau jasa baru 4D, begitu. Makanya BKP tidak berwujud kan? Oke, lanjut. Tanggal 31 Maret 2019 mengimpor dari Motor Corp Thailand 1 unit kendaraan bermotor dalam keadaan CBU kos 1.850 US dollar per unit, insurance-nya 4%, freight-nya 8%, dan biaya masuk 30%. Oke, Anda hitung ya. Sudah bisa kan menghitung nilai impor, cost, insurance dan freight tambah biaya masuk ya. Benar nggak angkanya itu? 35, 555, 520. Dan ini karena kendaraan bermotor, maka CPU ya, completely build up ya. Artinya dalam bentuk utuh, ya, maka dikenakan PPNBM untuk itu. Kita hitung PPN-nya 10%, PPNBM berapa? 75% ya, sesuai dengan soal. Tidak habis? Sudah, Pak. Ya, dan nanti kalau Anda lihat di soal, untuk kode nomor seri kalau
untuk B2 harusnya ada ya di soal. Karena ini kan didapat dari mana? Ya, didapat dari pembeli. Sementara kalau untuk apa? Penjualan di A2 ini didapat dari urutan sesuai dengan urutan yang ada di mana? Di soal ya. Nah, tadi yang saya katakan urutan kalau tanggal, ini tadi yang bendaharawan saya bikin, lihat ini, 154 ya. Harusnya kan di bawah sini ya. Ya, tapi karena urutannya sesuai dengan urutan soal, saya taruh di sini begitu. Padahal harusnya di bawah ini. Karena kan 30 Maret, udah gitu nomornya pasti mengikuti tanggal kan, sesuai dengan tanggal keluarnya begitu. Walaupun pemakaian nomor nggak harus urut loh ya. Ya. Jadi kalau Pak, saya ngaco Pak ngisi nomornya, boleh, asalkan sesuai dengan soal. Coba sebut Mbak Leli. Di bawah itu, di soal, disebutkan jatahnya dari nomor berapa sampai nomor berapa? Sebentar, Pak. Ya. Dari nomor 12535 100 sampai dengan 100 ya 240. sih. Nah, tapi kan dimulai dari 146 ya. Kalau terakhir 145 dipakai kan. Coba, ada kan keterangan di situ di bawahnya lagi? Iya, faktur pajak terakhir yang diterbitkan adalah nomor Bapak-Bapak 145. Ya, itu dia. Pak, boleh nggak Pak? Saya langsung tadi kan berapa? 25 sampai berapa Pak Leli tadi? 100 sampai dengan 100 sampai 240. 240. Boleh nggak Pak? Saya tahu-tahu memakai angka 239 gitu. Boleh aja. Yang saya salahkan kalau Anda memakai atau menggunakan yang di luar jatah. Ya. Atau Anda pakai double. 2 kali Anda pakai. Di luar jatah Pak, tapi Anda pakai 2 kali juga nggak boleh. Ya. Dan kebetulan di soal ini urutan ya. Urutan sesuai apa? Tadi 145, saya bikin 146 dan seterusnya. Jelas ini? Saat nanti Anda menulis nomor faktur ya, seperti itu. Oke, kalau rekap, saya rasa nggak ada kesulitan ya. Anda tinggal membagi nanti. Kebetulan yang di Google nggak ada ya, jadi di sini 0. Kemudian ternyata yang ada kode transaksi berapa? 08 nggak ada juga ya, main 0 juga di sini. Yang ada adalah 01 tadi, 04 ya. Kemudian 09 nggak ada ya, tadi ya, 09 nggak ada. Kemudian 02, 03 juga ada tadi ya, pencerahan kepada pemungut ya, sama yang mendapat fasilitas. Oke, kemudian untuk yang B1 sudah terisi ya, sama B2 juga ada, B3 juga ada. Ya, tadi ini yang apa? Membeli AC ya, pendingin. Tapi karena tidak untuk usaha, maka tidak boleh dijadikan sebagai pajak masukan. Begitu. Oke, kita jumlah ini, selasa sama. Ini juga nggak ada apa? Nggak ada yang penghitungan kembali PPN ya. Ya, memang karena sengaja, karena kemarin sudah saya buat soal tersendiri ya, di luar konteks di SPT. Begitu. Oke ya, ini jumlahnya 163, 970, 836. Nah, tinggal Anda pindahkan kemana? Ke induk. Ya, nah induk ini dia, sesuai dengan ini. Yang beda adalah ini, ya, yang warna hijau ini. Yang apa tadi? Pertanyaan Mbak Fira tadi ya. Ya, bukan termasuk PPN pasal 16D atau tidak terutang PPN, sehingga kita masukkan di sini. Begitu ya. Oke, kemudian yang lain saya rasa tinggal milih aja, mudah ini. Dan ternyata apa? LB ya. LB 1394. Dan LB-nya dikompensasi ke masa pajak berikutnya, boleh aja. Ini tergantung pilihan di soal. Kalau nggak ada, bebas Anda. Yang paling mudah ya ini, dikompensasi apa? Ke masa pajak berikutnya. Begitu. Oke, 16C nggak ada ya. Ya, kemudian ini juga nggak ada. Nah, ini baru kita isi sesuai dengan apa tadi? Rekapnya ya. Berapa? 114 ini tadi. Nih. Ya, 275. Ya. Oke, itu dia. Silakan. Ada pertanyaan? Pak, Ya. mau memastikan Pak. Tadi itu yang bendahara itu, jadi meskipun penyerahannya udah dilakukan duluan, tapi terutangnya tetap pas ditagih, pas di. Oh iya, Anda lihat teori dari pemungutan oleh pemungut ya, dalam ini bendaharawan.
Memang beda dengan yang lain. Kalau benaran itu kapan dilakukan pemungutan kapan dibuatkan faktur pajak yang pertama ya. Faktur pajak dibuat oleh PKP penjual atau PKP rekanan pada saat pembuatan Ya, pada saat pembuatan tagihan atau saldoan penagihan. Pak, kalau ternyata langsung dibayar, Pak, ya sudah langsung dibuat faktur pajak bisa. Makanya lihat dulu di keterangan di soal ya, begitu. Begitu ya, Mbak Leli ya. Mbak siapa? Ainun, maaf. Pak, terus Pak, kalau misalnya notariatur itu nomornya itu dibuat sendiri sama PKP atau ntar dibuat dari sendiri. DJP? Oh, dibuat sendiri, Pak. Ya, makanya lihat aja di soal kalau gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Next, siapa lagi yang lain? Maaf Pak, izin bertanya. Jester, silakan Jester. Iya. Jadi Pak, ingin memastikan yang tentang pengkreditan pajak masukan. Jadi kan yang kemarin itu memang untuk kegiatan usaha yang pemasaran, baru distribusi, gitu-gitu Pak. Tapi distribusi, Pak, pemasaran, produksi. Iya itu. Iya. Itu Dan maksudnya, manajemen. Ya, jadi kenapa? dia kan terpenuhi tuh syarat materialnya. Tapi Pak, syarat formalnya nggak terpenuhi karena kayak nama si direkturnya kan pasti dimasukkan ke tiketnya Pak. Jadi itu masuk ke B3 atau kita kreditkan Pak? Kalau nggak terpenuhi berarti tidak bisa dikreditkan kan? Begitu. Artinya pada saat kita tahu bahwa faktur pajak itu tidak bisa dikreditkan, maka otomatis WP akan memasukkan ke B3 begitu. Berarti yang kemarin itu ada koreksi berarti ya Pak? Enggak juga. Kan kalau yang namanya dokumen lain ya yang dianggap sebagai faktur pajak, ketentuannya kan berbeda. Boleh nggak Pak tiket itu menyantumkan nama direktur? Boleh, asalkan memang misalnya berkaitan dengan tiket harusnya diberi penjelasan ya atau informasi bahwa dia sebagai seorang direktur. Begitu. Jadi gini maksudnya, WP itu kadang-kadang kan merasa bahwa apa yang dilakukan sudah benar. Apakah WP boleh Pak menyatakan itu sudah benar? Boleh aja, langsung aja masukkan. Asalkan memang benar ini dalam koridor yang dia tahu ya. Dengan kata lain, bisa aja begini. Dia merasa bahwa faktur pajak itu benar, si WP. Tapi secara ketentuan itu jelas salah. Nah, khusus untuk tiket, ya, memang seharusnya yang dimasukkan adalah PKP yang bersangkutan. Tapi kan jarang ya, direktur pergi untuk pemasaran, ditulisnya PT ABC gitu misalnya. Ya, direktur itu sendiri yang akan ditulis begitu. Selama itu bisa dibuktikan bahwa itu adalah direktur daripada perusahaan tersebut, nah saya rasa nanti pada saat misalnya kalau ada pemeriksaan pajak, yaitu diperbolehkan sebagai pajak masukan. Karena itu adalah untuk kegiatan produksi, distribusi, manajemen, dan pemasaran. Begitu, Pak Chester. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya, Pak. Ada lagi. Ya. Ada lagi. Apa itu? Nah, kan kalau misalnya pas di semester 2 kemarin, itu jasa outsourcing. Ya, outsourcing itu kan nggak masuk. Dia terutang PPN. Tapi Pak, saya masih bingung, lupa dulu nanya sama dosennya. Kan ada yang bilang kayak meliputi jasa penyediaan tenaga kerja. Sepanjang penyediaan tenaga kerja itu tidak bertanggung jawab atas hasil kerjanya, Pak. Ya. Itu bukannya pengertian outsourcing ya, Pak? Ya, sekarang saya tanya, Jester ya. Apa itu outsourcing? Pernah tahu waktu masih kuliah di STAN? Ada di situ. Ya enggak, maksudnya waktu kuliah di kampus. Sekarang kan kuliah jarak jauh. Iya. Ya saya tahu ada mahasiswa STAN. Maksud saya adalah waktu Anda kuliah di kampus. Ini maksudnya saya ingin tahu, mungkin pernah jalan ke arah McD ya, yang di depan Total Buah itu loh. Kan ada gedung ya. Dia menyediakan apa? Di Ceger. Kok Ceger? Kamu kan memang nggak pernah jauh-jauh dari Ceger. Yang Bintaro sektor 9. Jauh kali Pak main kita, Pak. Ya.
Jadi kalau di sana itu ada, apa saya kalau lupa nama perusahaannya. Jadi mereka mendidik orang untuk jadi satpam. Atau mungkin gini, pernah Jester mungkin ke mall ya, lihat di mall itu diurus oleh perusahaan tersendiri ya, parkirnya, secure parking gitu misalnya. Atau Jester naik kereta api misalnya, yang sering naik kereta ini, itu kan outsourcing semua itu ya. Nah, saya, atau misalnya bank juga begitu. Saya bank misalnya. Saya nggak ingin repot dengan kebersihan bank saya. Maksudnya Pak, ya saya nggak usah ngapain ngangkat pegawai segala macam. Saya hubungi outsourcing itu. Nah, jasa outsourcing ini tadi yang saya katakan sama dengan tadi yang jasa outsourcing yang di depan Total Buah itu, kalau Anda arah ke sektor 9 McD itu ya, sebelahnya Kentucky itu itunya. Kentucky yang baru. Wah, saya nggak pernah makan Kentucky, Pak. Makanya di Gang Kalimongso aja. Nah, pada saat Anda lihat itu, jadi si perusahaan ini itu melakukan pendidikan. Nanti mereka jadi satpam, petugas kebersihan, jaga parkir dan sebagainya. Nah, perusahaan lain nanti minta kepada perusahaan ini, tolong dong sediain 10 orang, saya mau kantor saya supaya bersih terus begitu. Nah, jasa outsourcing ini nanti akan menyerahkan jasanya kepada perusahaan lain, dia memungut PPN. Kenapa? Tadi yang Jester sebut, dia bertanggung jawab atas pekerjaan si yang di outsource tadi. Jelas Jester itu? Halo? Jelas, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang Pak, sebentar dulu, saya jelaskan dulu yang bukan jasa kena pajak. Kan tadi Jesternya itu kan? Iya. Iya. Yang bukan jasa kena yang mana, Pak? Pernah tahu BLK? Di Medan adalah itu. Kamu di Medan kan sekarang ini? Di Medan, Pak, BLK. Ya, BLK tahu? Kepanjangannya apa, Pak? Maaf, ya itu Pak. makanya saya nanya kepada kamu. Tahu? Oh, aku jarang keluar, Balai Latihan Pak. Kerja. Balai Latihan Kerja. Yang punyanya biasanya Menteri Kementerian Tenaga Kerja ya. Itu kan membuka kesempatan bagi mereka yang ingin melatih cara kerja ya, ngelas dan sebagainya. Kemudian mungkin otomotif gitu ya. Atau mungkin hal yang lain lah ya. Pertanyaan saya, BLK itu hanya menyediakan pekerjaan itu saja. Khususnya apa? Ya, dia tidak bertanggung jawab atas hasil pekerjaan itu kalau dia bekerja di tempat lain. Nah, itu yang tadi Jester maksud. Itu tidak termasuk jasa outsourcing, berarti nggak ada tanggung jawab, maka tidak termasuk jasa yang dikenakan PPN atas ketenagakerjaan. Itu Jester bedanya. Makasih, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oh iya, mau tanya lagi. Ya ampun. Ya. Maaf, Pak. Itu Silakan. yang SSP kan kita nggak lampirkan kan, Pak? Maksudnya? Untuk ujian ini nanti? Iya, untuk ujian nanti. Oh ya, kenapa? Kita nggak buat SSP kan, Pak? Nggak. Jadi kan, Pak, yang di bagian SPT Induk oh kan, ya, Pak? nggak usah diisi. Nggak usah diisi? Ya, kalau mau diisi sesuai dengan format ini kan, ini NTPP ini kan maksud Anda? Kalau misalnya kan nggak isi, nggak apa-apa lah ya, Pak? Ya, kalau memang tapi tetap ya, di sini kalau kurang bayar, Anda tulis kurangnya tanggal berapa. Ya, Pak. Tapi ini aja lah, biar seragam. Sebaiknya diisi. Ya. Diisi nomornya, cari format NTPP. Format itu nggak harus angka 1, 2, 3, 4-nya enggak, tapi banyak jumlah angkanya saja. Mau 0, 0, 1, 3, 4, 8, 1, tapi misalnya kalau formatnya ada 16 digit, Anda isi 16 digit. Begitu. Karena kalau kurang bayar ya silakan nanti diisi NTPP-nya. Ya, yang lain ya sudah dengar. Nanti yang kita isi. Belum. Tapi sesuai format. Sesuai format jumlah. Sesuai format jumlah angkanya. Sekarang saya tanya kepada Anda, NPB ada berapa angka? 16. Apa? 16. Hah? Berapa? Masa sudah 4 semester jadi mahasiswa pajak, NPWP nggak hafal berapa digit? 16 digit, Pak. NPWP, berapa? Pak? Iya. 15 sama 16?
Nah, sekarang gini, masalah gini. Kalau Anda kata NPWP-nya, saya bilang gini, isilah NPWP dengan sesuai dengan format NPWP, begitu. Artinya kalau nggak ada keterangan NPWP, istilah NPWP itu terserah Anda, tapi yang penting ada berapa? 15 digit misalnya begitu. Itu maksud saya. Nah, nanti coba Anda cari NTPP itu berapa banyak format digitnya. Jadi nanti kalau WP-nya kurang bayar, jelas Anda harus mengisi tanggal pelunasan sama apa? NTPP-nya, begitu. Jadi Pak, yang disilang ini yang yang SSP PPN ini Pak, kita nggak usah silang Pak. Yang mana? Ini yang kelengkapan SPT Pak. Oh ya diisi lah. Diisi tapi nggak Anda disuruh buat kan. Yang Anda tanya ini isi SPT atau pembuatan SSP kan begitu. Kalau isi SPT-nya jelas, kalau kurang bayar pasti melampirkan apa? SSP, tapi SSP-nya nggak Anda buat kan begitu ya. Bukan berarti nggak ada SSP, terus akhirnya Anda tidak mengisi secara lengkap ini. Nanti Anda salah, karena Anda kan kurang bayar. Pak, nggak buat SSP, Pak. Berarti kalau kurang bayar nggak usah diisi, Pak, ini tanggal kekurangan bayar. Enggak dong. Tetap diisi. Tapi Anda tidak disuruh membuat apa? Mengisi SSP. Begitu. Tapi tanggal kurang bayarnya atau lunasinya tanggal berapa harus Anda isi. Begitu. Jelas ya, Jester ya? Oh, ya Pak. Oh, Ya. berarti Pak, kalau misalnya gini Pak, di induknya itu nanti kurang bayar yang PPN dengan PPNBM. Berarti SSP si PPN itu cuma satu lembar maksudnya. Satu lembar dengan SSP PPNBM-nya satu lembar gitu, Pak. Iya, benar sekali. Sorry. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Selamat malam. Ya. Ada lagi? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan, Mbak Rizky. Kan di sini ada data terkait impor kan, Pak? Dan di situ kan kita menggunakan SSP dalam pelaksanaan ininya, perpajakannya. Nah, untuk SPT masa ini, apakah perlu diisi ya, Pak, untuk SSP PPN terkait dengan impor tersebut kan juga dilampirkan kan, Pak, sebagai bukti bahwasanya dia sudah membayar PPN atas impor tersebut. Kan yang diminta suruh ngisi SPT aja. Enggak, maksudnya bagian ini, Pak, kelengkapan SPT-nya. Di mana? Yang ini di bagian yang... Kelengkapan SPT? Iya, ya, Pak. Kalau misalnya kita lihat di sini, coba Anda lihat yang disediakan di sini. SSP itu apa tuh di situ? SSP PPN, SSP PPNBM kan ya. Nah, SSP PPN ini yang dimaksud adalah berkaitan dengan apa yang menjadi kelengkapan SPT. Boleh nggak Pak kita lengkapi seperti itu? Ya, sebenarnya kalau menurut saya harusnya dilebih kelengkapan. Tapi kalau nanti Anda lihat petunjuk pengisian SPT, harusnya ini SSP sehubungan dengan kekurangan bayar begitu. Ya, harusnya apa? Sesuai dengan kekurangan bayar. Bukan atas apa? SSP yang merupakan faktur pajak. Kalau itu kan faktur pajak tadi kan? Oh ya, Pak. Nah, tapi nanti dicek lagi ya. Saya juga ragu apakah SSP atas faktur pajak itu kan faktur pajak kan? Yang tadi yang Anda maksud impor tadi. Kan ada dokumen lain juga, yang dianggap ya. Kan sebenarnya juga masuk dokumen yang bersamakan kan, Pak. Tapi kan dalam pelaksanaan ini kan kok di logika dia sudah melaporkan ada impor, tapi kok dia tidak melampirkan apa buktinya gitu loh, Pak. Maksud saya gitu. Oh enggak, kelengkapan ini yang dimaksud adalah kelengkapan daripada pelunasan PPN sehubungan dengan kekurangan bayar. Oh, kalau masalah itu, terbayang nggak oleh Anda kalau semua disuruh melengkapi? Repot nggak BP-nya? Repot sih, Pak. Iya, makanya. Anda kalau tadi ngomong logikanya semua harus dilengkapi dong dengan bukti-bukti yang ada misalnya begitu. Iya kan? Kan tidak perlu, karena itu kan berkaitan dengan apa yang menjadi kegiatan untuk kegiatan apa penyerahan atau perolehan gitu, ya. Jadi gitu ya, tidak apa. Kalau menurut saya sih itu ya, makanya nanti kalau saya juga agak sedikit ragu, mencoba lagi dilihat di buku petunjuk pengisian SPT-nya. Oh ya Pak, ya, baik Pak. Saya rasa sih SSP PPN di sini maksudnya adalah SSP untuk kekurangan bayar, begitu. Ya. Ada lagi? Silakan. Terus Pak, yang masalah IMB tadi, kayaknya kemarin waktu pertemuan terakhir yang bahas itu, IMB nggak masuk, Pak. Nggak masuk?
Iya, kata Ya. Pak Yosef kemarin gitu. Ya, itu maksudnya nggak masuk karena saya mengikuti. Jadi gini, pada dasarnya kalau Anda membaca PMK daripada ketentuan 16C itu disebutkan semua biaya ya. Kemarin itu saya mungkin agak ragu untuk menjawab ya, karena menurut itu kan tidak masuk ya, tidak masuk karena ini merupakan pajak. Nah, kalau BPATB jelas saya bisa meyakini nggak masuk karena apa? Karena berhubungan dengan apa? Perolehan tanah kan, ya. Tapi kalau IMB ini nanti apakah tidak masuk apa tidak? Misalnya gini nanti, Pak, apakah semua yang berkaitan dengan ini IMB kan retribusi ya? Anda sudah belajar pajak daerah kan? Iya Pak, sebenarnya masuk retribusi Ya, daerah. ya, retribusi kan termasuk ya. Pertanyaannya retribusi itu termasuk ini nggak apa biaya nggak begitu? Nah ini yang jadi pertanyaan. Nah kalau menurut saya kalau itu menurut jadi biaya harusnya masuk begitu. Nah kemarin itu mungkin saya ada keraguan pada saat menjawab, makanya nanti dicek lagi ya. Anda kalau menurut saya sih harusnya bisa kita jadikan sebagai dasar untuk menghitung daripada objek PPN pasal 16C begitu. Ya Pak, soalnya di PMK-nya juga cuma dibilang biaya terkait dengan membangun gitu Pak. Ya itu Jadi dia kayak makanya. luas. Berarti jadinya masuk ya Pak? Ya, Anda masukkan aja begitu. Ya. Oh iya, terima kasih Pak. Oke. Silakan, ada lagi yang lain. Sebentar ya, saya izin ke belakang dulu. Ya, silakan, ada lagi? Kalau nggak ada ya berarti sudah siap ujian kan besok. Yang saya tekan sama Anda masalah mungkin non teknis ya. Non teknis ini yang harus Anda camkan juga. Jangan sampai terlambat mengirim. Ya, ini sudah saya latih kemarin. Nah, camkan itu ya. Coba kasih spare waktu. Misalnya kalau Anda selalu ada kesulitan di tikungan terakhir saat Anda mau mengirim ya jaringan tahu down dan sebagainya. Nah, ini harus Anda perhatikan. Ya, beri waktu 10 menit ya. Atau mungkin Anda isi dulu pulsa Anda untuk tetheringnya gitu misalnya. Ya, atau yang lain atau bagaimana lah. Pokoknya jangan sampai nanti ada hal yang non teknis yang akhirnya justru membuat Anda kecewa karena apa? Ya, karena ada perlakuan berbeda kan antara yang terlambat mengirim sama yang tidak terlambat mengirim gitu. Ya. Dan itu sudah saya latih kemarin ya. Jadi coba diperhatikan. Waktu Anda hanya 90 menit ya. Benar-benar jam itu ditaruh di depan Anda supaya Anda tahu bahwa oh ini sudah mau habis waktunya. Sudah mau habis waktunya. Saya harus buru-buru ngirim. Nah, ini makanya Anda latihan seperti ini supaya Anda terbiasa. Silakan, udah cukup? Apa? Ini kok, ya. Siapa nih? Ainun, lagi? Nanya lagi, Pak. Boleh. Kalau misalnya bangunannya direnovasi itu dia masuk ke MS nggak, Pak? PPNKMS? Nggak masuk? Ya, kalau ngecat doang kan enggak kan? Kan bukan Kalau membangun renovasi? itu. Ya, renovasi itu ngapain? Bikin bangunan baru apa enggak? Renovasi ganti ubin, Pak, gitu. Ganti ubin ya enggak. Tapi kalau menambah bangunan ya itu 1 lantai, 2 lantai, iya. Oke, Pak. Makasih, ya. Pak. Oke. Ada lagi, silakan.
Pak, Ini Loh, siapa nih? Mbak ya Siti dulu aja, atau Pak. Pratiwi Iya, dulu? dulu. TV dulu Udah, aja, Pak. Siti dulu. Enggak, Oh, kamu iya. dulu, Siti Mutia, karena kamu tadi belum nanya kan. Ya, Oh silakan. iya, ya. Pajak masukan tuh kan yang berhubungan dengan penyerahan jasa yang di PP nilai lain, Pak, yang pengiriman. Itu kan nggak dapat dikreditkan ya, Pak ya? Loh, harus Anda cermati. Yang tidak dapat dikreditkan adalah si pengusaha jasa pengirimannya. Oh, berarti kita sebagai pengguna jasa itu bisa mengkreditkan ya, Pak? Boleh. Oh, iya, Pak. Kan untuk Makasih usaha. banyak. Iya, iya, oke. Silakan, Pratiwi. Iya, Pak. Ya. Kalau misal di soal nanti itu di perolehannya itu kata-katanya menerima tagihan gitu, Pak. Menerima tagihan atas pembelian. Itu terutamnya pada tanggal itu ya, Pak? Kan itu cuma kayak menerima tagihan. Menerima tagihan sudah dibayar belum? Sudah penyerahan belum? Begitu. Oh, Kecuali kalau nggak ada untuk kepada pemungut. Kalau pemungut beda kan? Kalau tagihan memang dibuatkan faktur pajak kan? Oh iya, Pak. Berarti Ya, kalau kita misal beli, terus penjualnya itu menerbitkan tagihan, tapi nggak ada keterangannya gitu Pak, di soal dia tuh. Ya kalau nggak ada berarti belum terutang ya. Selama belum ada apa? Pembayaran sama belum ada penyerahan kan? Iya. Ya, itu yang harus Anda perhatikan nanti. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Boleh, silakan Jester. Itu yang KMS. Kan Pak nanti ada KMS kan Pak, baru ada kurang bayar di PPN. Itu Pak jadi dua iyalah. SSP-nya. SSP atas KMS, SSP atas PPN. Ingat KMS jadi itu dua kan kan, tersendiri. Ya, kan tanggal 15. Jangan lupa Oke, ya, Pak. tanggal 15 ya. Makasih Pak. Oke, selamat malam. Selamat malam. Ada lagi, silakan. Yang cowok mana nih, nggak ada yang nanya? Halo? Sudah terwakilkan semua, Pak. Bahasa politisnya langsung begitu. Sudah terwakilkan, Pak. Ada penanya wanita, gitu kan. Itu kan bahasa-bahasa politis. Maksudnya bahasa ngeles gitu ya. Ada lagi, silakan. Kalau sudah cukup, ya sudah. Tadi kan, selamat ujian. Atau masih ada? Monggo, silakan. Saya tunggu. Sekali lagi, Pak. Maaf, Pak. Boleh dua kali lagi juga nggak apa-apa, kan masih ada waktu. Silakan, Mbak Rizky. Jadi gini, Pak. KMS itu, kalau misalkan perusahaannya bangun masjid gitu, Pak, buat karyawannya, itu terutang PPN KMS nggak sih, Pak? Ya, coba lihat lagi nanti KMK-nya ya. Kalau untuk ibadah bagaimana? Begitu. Harusnya enggak. Ya, tapi jangan terus begini misalnya. Misalnya gini, Pak, saya bangun rumah, Pak. Di dalamnya saya bikin musola, Pak. Ya enggak termasuk kalau itu. Kan sifatnya pribadi kalau itu. Artinya kalau KMS itu harusnya ya memang untuk hal-hal yang tadi ya, memang baik untuk usaha maupun tidak usaha. Tapi ada beberapa yang memang tidak dikenakan. Misalnya yayasan bikin masjid, bikin gereja, ataupun bangunan ibadah lain misalnya begitu ya. Maka bagaimana? Ya itu dikecualikan dari pengenaan PPN 16. Gitu ya, Mbak Dusti Iya, Pak. ya. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Mana nih yang lain nih? Mas Jalu, mana suaranya Mas Jalu? Michael Kennedy, mana suaranya Michael Kennedy? David Herman, mana suaranya? Fahri, mana suaranya? Kadang, mana suaranya?
Taufik Ramadan. Mbak Shirley. Dari tadi diem aja Mbak Shirley Rosa. Sudah cukup? Izin bertanya Pak, kalau gitu Pak. Nah. Ya, silakan. Biar nggak dikira politisi Pak. Oh. Ya, silakan Mas Gilang. Iya Pak. Itu tadi kan ada beberapa pertanyaan teman-teman sebelumnya terkait tiket direktur dan lain-lain sebagainya. Jadi ya. Batasannya kapan kita mengakui suatu transaksi itu sebagai bagian dari usaha dan kapan kita mengakuinya sebagai keperluan yang lain itu batasannya apa? Ya jelas, kalau usaha kan produksi, distribusi, pemasaran, manajemen kan. Nah, kebetulan Anda ini kan menghadapi kasus di soal kan. Nah, harusnya di soal dijelaskan kalau bisa seperti itu. Ya nanti kalau di dalam kenyataan Anda bekerja, ya tentunya Anda bisa bertanya kepada WP-nya, kan begitu. Ini untuk apa Pak? Begitu. Kalau di soal, ujian atau soal latihan dan sebagainya, itu kan ada di keterangan di soal, harusnya begitu. Pak, kalau keterangan di soal nggak ada, bagaimana Pak? Ya ada asumsi. Nah, asumsi tinggal pilih, mau dijadikan pajak masukan atau tidak pajak masukan. Tapi harus jelaskan asumsi Anda di soal yang dimaksud. Nah, di soal yang kita tadi, sudah jelas kan, marketing kan? Lalu tadi ada pertanyaan, Pak, bagaimana dengan pengisian? Karena bukan secara formal tidak memenuhi, karena apa? Tidak mengisi untuk nama PKP-nya. Nah, ini kan berkaitan bukan dengan faktur pajak standar, kan? Ini ada dokumen lain yang dianggap sebagai faktur pajak. Dan lazimnya tidak ada ya tiket yang berisikan nama perusahaan, bukan nama penumpangnya, begitu. Nah, nggak lazim kan begitu. Makanya tadi hal-hal yang seperti itu harus kita cermati. Saya rasa kalau menurut saya sih boleh ya, karena tidak ada atau bukti bahwa dia itu memang sebagai apa? Direkturnya kan tadi itu ya, atau direktur pemasaran ya kalau nggak salah tadi. Ya, begitu Mas bilang ya. Jadi pedoman Anda adalah yang pertama berhubungan nggak dengan 4 tadi. Terus gimana Pak caranya tahu berhubungan apa enggak? Di soal dijelaskan apa enggak? Begitu. Kalau di soal kita ya yang dulu yang sebelum ini kan dijelaskan ya. Untuk kegiatan marketing kan kalau nggak salah Mas Gilang. Ya nggak? Halo? Iya, Pak. Agak ya, oke. Tidak stabil, Pak, koneksinya. Oh, gitu, oke. Ya. Kamu di mana sih? Iya, Pak. Di mana? Trenggalek, Pak. Wih, Trenggalek, mantap. Trenggalek itu apa wisatanya di sana, Mas? Pantai, Pak, perigi. Selatan kan? Iya, Trenggalek sama Tulungagung dekat nggak? Ya, tetanggaan, Pak. Tetanggaan, oh iya. Kemarin saya ke Tulungagung soalnya, ke pantai-pantai beberapa di sana. Trenggalek apa yang paling bagus pantainya? Perigi, Pasir Putih, terus banyak lah, Pak. Mantap itu ya. Selatan itu ya? Pantai Selatan ya? Iya, tapi jalannya aja, Pak, itu. Jalannya kenapa? masih harus pakai motor. Itu banyak Trenggalek itu banyak gunung, Pak. Jadi kayak gitu. Ya naik turun gitu. Skill mengemudinya teruji. Wih. Off-road ya? Iya. Oke. Ada lagi nggak? Silakan. Yang lain. Atau Mas Gilang, ada lagi pertanyaan? Boleh? Monggo. Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah, cukup. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Bentar, saya minum dulu ya. Oh, ini ada yang jawab Jester. Jester bukan di Medan, tapi di Sidikalang katanya. Nggak tahu itu, Pak. Dia itu orang Karanganyar. Karanganyar. Jadi dia nggak tahu Sidikalang dengan Medan itu jauh. Oh, gitu ya. Iya.
Silakan, ada lagi. Kalau enggak ya udah saya akhiri nih. Cukup? Sudah? Pak izin bertanya, Pak. Oke. Mbak Teresia, silakan Mbak. Mengenai faktur pajak yang digunggung, selain penyerahan ke jasa, penyerahan ke konter, terus yang nggak punya NPWP ya, Pak? Nah, selain itu apa lagi, Pak, yang digunggung? Ya, konsumen akhir tadi. Pada dasarnya begini loh. Pembuatan faktur yang digunggung itu adalah berkaitan dengan perdagangan mengecer. Sekarang Anda bayangkan seperti ini, ya. Ini walaupun barangkali ini hanya nuansa di soal aja kan ya, dibuat sedemikian rupa. Tapi kalau pada prakteknya, Anda bayangkan Alfamart, Indomart, Giant, Carrefour, apalagi itulah ya, yang kayak gitu-gitu kan. Kan pengecer semua itu. Terbayang oleh Anda mereka PKP? Iya Pak, PKP. Terbayang oleh Anda mereka membuat faktur pajak setiap penyerahan barang yang dijualnya? Tidak. Mereka membuat tapi faktur pajak berupa nota, berupa kwitansi, telstroke, dan sebagainya. Itu yang digunggung seperti itu. Nah, makanya kasus saya tidak ada yang digunggung karena ini pabrikan kan. Dan saya beri keterangan tadi yang siapa? Dendi tadi ya. Itu ada NPWP-nya. Berarti tidak perlu membuat yang digunggung. Nah, tapi kalau di soal ada yang seperti itu ya, Anda ikuti aja formula yang ada. Terus Pak, cirinya apa Pak? Tadi yang Anda sudah sebut. Misalnya, jual ke counter berarti kan apa yang Anda bayangkan. Berarti langsung mendekati masyarakat ya. Berarti menjual kepada siapa? Mereka yang konsumen akhir. Yang barangkali, apanya tadi? Data ataupun informasi ataupun berkaitan dengan apa-apa yang dimiliki oleh si siapa? Pembeli tidak jelas atau tidak lengkap. Iya kan? Anda kan nggak pernah ditanya kan oleh mbak-mbak yang di Indomart, Mbak NPWP-nya berapa? Alamat di mana? Begitu kan enggak? Nah, makanya mereka supaya nggak repot ya bikinlah telstroke. Itu faktur pajak juga. Ya, tapi buat si pembeli itu tidak bisa dijadikan sebagai pajak masukan. Karena apa? Ya, isi daripada itu tidak lengkap. Yang kata lain tidak dalam pembeli kan? Ya, gitu. Itu konsekuensi daripada si pembeli. Nanti kalau Anda mendapatkan soal seperti soal yang latihan sebelumnya, karena ada keterangan seperti itu bisa Anda pakai sebagai dasar untuk memberikan digunggung tadi. Ya itu tadi ya. Jadi apa? Intinya pemberian atau penyerahan kepada konsumen akhir, ya, yang data pribadinya atau data itu tidak dapat dijelaskan gitu ya, atau tidak mungkin ya. Nah, terakhir berarti apa? Harusnya yang menjual adalah pengecer gitu yang paling banyak seperti itu. Gitu ya, Mbak Terus ya. Kalau misalnya si Tuan Dendi tadi kita asumsikan konsumen terakhir, bisa, Pak? Boleh, tapi kan ada informasi dia punya NPWP. Coba, ya. Anda waktu ngisi faktur pajak, apa yang Anda isi di dalam nama informasi pembeli? 3 kan ya? Nama, alamat, NPWP kan? Ya, Pak. Ya, itu maksudnya ya. Kalau memang Anda mau asumsi seperti itu, kalau di soal dijelaskan tidak ada, ya monggo begitu. Ya. Bagi saya yang penting Anda itu dalam menjawab, tahu apa yang Anda jawab gitu loh. Makanya tadi saya bilang pakai asumsi. Tapi kalau sudah ada di soal, jangan lagi berasumsi yang lain. Itu nanti namanya buat soal sendiri kalau begitu. Ya, tapi kalau nggak jelas di soal, baru ada asumsi. Dengan asumsi itu saya bisa mengerti atau saya bisa memahami Anda itu mengerti atau memahami soal yang dinyatakan di situ, gitu loh maksud saya. Itu yang penting buat saya. Ya, Anda itu tahu yang Anda jawab itu Anda mengerti. Ya, jawaban yang Anda lakukan itu memang Anda mengerti soalnya apa yang dimaksud begitu. Oke, gitu ya. Oke, ada lagi, silakan. Ada lagi Mbak Teresia? Oke.
Mbak Vira. Enggak, Pak, tadi ke Oh. unmute. Oh gitu. Ya, ada lagi silakan. Sudah cukup? Sudah jam 9 lebih. Oh, oke, silakan. Siapa ini? Mas Roy ya? Iya, Pak. Roy ini siapa? Kayaknya dulu belum pernah dengar nama Roy waktu kuliah. Ya saya, Nggak, Pak. maksudnya waktu PJJ, hah? Ya saya. Kan benar kan? Berarti belum pernah saya melihat nama Roy waktu PJJ kita 14 pertemuan. Oh, ternyata Mas Yesa apa? Yesaya ya, Yesaya. Oke, silakan Mas. Mau tanya, Pak, buat Ya. perlakuan saat terutang pemungut bukan bendahara faktur pajak 03, Pak. Nah, itu perlakuannya saat terutangnya itu kayak bendaharawan atau kayak transaksi biasa gitu ya, Pak? Transaksi biasa. Ya, mana lebih dulu antara apa? Penyerahan atau pembayaran. Sama ya. Artinya tidak melihat apa? Kapan ditagih kan? Artinya si PKP rekanan yang bertransaksi dengan 03 ini kapan menyerahkan, kapan menerima pembayaran ya, itulah dibuat faktur pajak. Kalau benar kan enggak, dia menyerahkan sudah buat faktur pajak belum, kalau dia belum nagih kan. Kecuali kalau sudah dibayar ya sama bendaharawannya. Umumnya sih jarang yang seperti itu, walaupun bisa ada begitu. Jelas, Mas Yeyasa atau Ya, Mas Pak. Roy ya, wah keren Sama, juga Roy ini namanya. Ya, gimana Mas Roy? Ada lagi? Nanya biaya KMS, Pak. Kalau Kenapa? perusahaan mau bangun bangunan gitu kan, Pak. Nah, itu ternyata ada bangunan lama yang ingin dirobohkan atau diratakan dengan tanah. Nah, itu perusahaan pakai jasa itu buat ngerobohin bangunan itu. Nah, itu masuk ke biaya apa enggak, Pak? Masuk. Termasuk. Karena yang tidak termasuk hanya apa? Harga perolehan tanah ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, Mas Roy. Ada lagi yang lain? Pak, mau tanya lagi. Ya. Jadi aku tuh ngerjain soal yang punya kelas lain tuh, Pak. Terus ada perdebatan gitu, Pak. Ada sewa sedan untuk perjalanan direksi ke Kadin, Pak. Kamar dagang apa gitu, Pak. Kamar dagang industri apa. Nah, itu tuh sebenarnya kalau misalnya kayak gitu sewa sedan, tapi buat perjalanan direksi ke yang Kadin itu boleh dikreditkan emang nggak sih, Pak, sebenarnya? Boleh. Oh, gitu. Ya. Karena kan kegiatan untuk usaha ya. Ya. Oh iya. Tapi kan di sini dilihat sewanya ya, bukan karena dia memiliki atau menggunakan itu, tapi sewanya, sewa mobil sedan. Dan ingat, jadi nggak perlu lihat kalau sedannya misalnya, gitu, Pak? ya sewanya juga dari mereka yang PKP loh ya. Oh iya, iya. Misalnya jasa sewa kendaraan bermotor begitu. Kan ada, misalnya sewa, misalnya Toyota Rent-A-Car gitu kan. Nah itu, bisa ya? Bisa. Makasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi? Yang lain? Oh iya, saya belum mengucapkan terima kasih untuk buku kelasnya ya. Bagus-bagus, senang saya menerimanya. Terima kasih. Kenangan buat saya. Tapi kemarin saya minta sama PJ ya untuk dicetak ya. Karena saya selalu seperti itu, soft copy sama cetak. Tapi umumnya kalau dulu cetak aja ya, soft copy jarang. Tapi sekarang biar saya punya dua-duanya dari Anda begitu. Jadi nanti mungkin yang ada nanti bagaimana cara mencetak, saya serahkan ke PJ masing-masing nanti ya. Ya mohon maaf ya kalau ternyata itu memberatkan buat Anda. Tapi sebenarnya enggak juga sih. Kalau menurut saya sih itu kenangan bisa Anda simpan nanti. Ya, mungkin kalau cetak itu barangkali nanti bisa Anda simpan dengan rapi walaupun bisa aja rusak, tapi enggak lah ya kalau Anda simpan dengan pas ya, jangan sampai berjamur dan sebagainya begitu. Tapi kalau soft copy kan dikhawatirkan kalau pas ada virus, komputer rusak dan sebagainya bisa hilang itu data. Ya. Jadi makanya saya mohon
siapa? Mas Hafiz ya, sama Mbak Leli. Sekali lagi mohon maaf kalau merepotkan Anda, tapi ya ini saya selalu, itu yang inginkan dari siswa saya. Supaya saya juga punya kenangan dari Anda. Walaupun barangkali kita selama 1 semester hanya ketemu di muka komputer aja begitu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Sudah cukup? Sudah mau 9:30? Yang bagian tengah, kayak siapa tadi? Bagian tengah? Mbak siapa? Yang di kok jadi Adelia? Siapa? Ainul Balikpapan kan? Sudah 10:30 ini ya Mbak Ainul ya? Ainun, Pak. Ainun, sorry. Maaf. Mbak Ainun ya? Bentar. Ya. Sulawesi. Oh, ada lagi yang Sulawesi ya? Ya. Siapa itu? Yang cowok juga ada kan yang Sulawesi kalau nggak salah ya kemarin ya? Ya, sudah 10:30. Sudah larut. Tapi nggak apa-apa kan? Biasa kan kalau gitu, saya tahu Mas Astan itu kalau belajar sampai jam 2 malam gitu kan. Jam 3 malam. Apalagi kalau besok ada PS atau ada tugas yang dikumpul gitu kan. Itu dari dulu yang saya tahu ya. Termasuk saya sendiri juga dulu waktu jadi Mas Astan juga begitu. Silakan, masih ada? Kalau nggak ada ya saya akhiri. Cukup? Gimana PJ-nya? Mungkin dari PJ juga ada pertanyaan barangkali Mbak Leli sama Mas Hafiz. Sejauh ini belum sih, Pak. Belum, oke. Sama, Pak. Mas Hafiz enggak juga? Sama, Enggak juga, ya. Pak. Paling enak itu jawabannya sama, Pak. Belum ada, Pak. Jawaban politis. Ya. Tapi enggak, tadi Mas Gilang udah menangkal itu ya dengan pertanyaan tadi. Oke, kalau tidak ada, ya saya ucapkan terima kasih ya kepada Anda semua. Ya, ini salah satu daripada usaha, ikhtiar. Oke, saya paling senang kalau orang itu berusaha. Ya, karena proses itu adalah hal yang luar biasa. Jangan selalu menyatakan hasil akhir itu yang terbaik. Tapi yang terbaik tadi harus melalui proses yang baik juga begitu. Dengan kata lain, kalau prosesnya baik, insya Allah Anda akan mendapatkan juga sesuatu yang baik nantinya. Ya, jadi selalu berusaha ya untuk ya menuju ke kebaikan tadi begitu. Apapun usaha Anda, apapun hasilnya, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, jangan terlalu merasa kecewa selama Anda sudah berusaha untuk berbuat baik tadi. Ya, nilai daripada suatu kegiatan kita adalah dari gimana ikhtiar kita, usaha kita gitu ya. Ya, kalaupun usahanya barangkali Anda sekarang atau saat ini Anda belum dapat nilai yang terbaik, mungkin suatu saat nanti ada yang terbaik. Atau nilai terbaik itu adalah usaha Anda itu sendiri ya, itulah nilai Anda begitu. Ya, jadi jangan merasa kecil hati, yang penting tetap berusaha untuk sebaik mungkin begitu. Oke, selesai itu ya dari saya. Ya, mungkin sebelum kita akhir ya, barangkali kita berdoa dulu ya. Semoga mudah-mudahan atau insya Allah besok Anda diberi kelancaran, ya, kemudahan dalam menghadapi soal, mengerjakan soal, dan tidak ada hal-hal yang sifatnya menghambat gitu ya. Lancar semua sampai soal itu terkirim ke stan ya. Ya, dan tentunya Anda mendapatkan apa tadi hasil yang terbaik untuk itu. Boleh kita berdoa dulu ya, sejenak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita juga mendapatkan kebaikan, ya, termasuk juga karena ini lagi musim pandemi ya, ini juga penting buat Anda dan keluarga ya. Selalu saya katakan kepada Anda semua, tolong yang barangkali maaf ya, suka keluar rumah atau bertemu teman-teman ya, selalu protokol ya. Karena jangan merasa Anda selalu sehat, karena mungkin saja, maaf saya katakan, Anda itu mungkin termasuk yang OTG gitu ya. Ingat di rumah Anda ada orang tua Anda. Ada ayah, ada ibu, ada papa, ada mama, ada bapak, ada ibu. Mungkin juga ada nenek, ada kakek, mbah atau eyang, dan sebagainya di rumah. Nah ini yang harus Anda jaga begitu. Makanya kemanapun pergi, saya harap
saya harap jaga protokol begitu. Ya. Masker, jaga jarak, sama hindari kerumunan. Ya. Itu yang penting. Karena kalau sudah kena, nah ini mungkin nggak terasa Anda, tapi yang nanti terasa adalah orang rumah. Ya, tadi yang saya katakan, Anda punya orang tua, ya, atau punya kakek barangkali juga, atau nenek, ya. Nah, ini juga penting buat Anda. Oke ya, mari kita berdoa, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dan besok juga kita, atau Anda semua, diberi kemudahan ya untuk mengerjakan ujian. Ya, silakan berdoa sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selesai itu ya. Cukup ya, sekian. Nanti kalau masih ada pertanyaan, boleh bertanya melalui WA. Tapi biasanya itu saya ngajar ya. Saya tetap sempatkan. Jam berapa besok ujian? Jam 2. Oke, nanti kalau mau bertanya, monggo sebelum jam 2. Tapi ya barangkali nggak langsung jawab ya. Saya sambil lalu, karena sambil ngajar. Nanti saya lihat WA saya kalau ada pertanyaan. Dan sebaiknya, saya lagi ya, sebaiknya supaya terkoordinasi, jangan nanya japri ya, nanyanya grup ya, supaya saya juga gampang untuk melihatnya. Oh ini pertanyaan dari kelas ini pertanyaan mengenai PPN dan sebagainya. Karena yang Anda bayangkan isi daripada HP saya bukan siswa di sana aja, banyak siswa yang lain gitu ya. Karena sebetulnya siapa yang bertanya begitu. Makanya mohon sekali lagi kalau nanti besok bertanya masih kurang jelas, mohon sekali lagi nanyanya kemana? Ke grup ya, grup ya aja, grup kelas itu ya. Oke, selesai itu ya. Terima kasih buat Anda semua, sukses buat besok, sehat selalu. Salam hormat saya buat orang tua Anda di rumah ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya sama-sama semua. Sehat semua ya, sehat selalu semua. Oke ya, izin live ya. Baik, Pak.